Sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Gitu. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak salib. Berarti kita juga, Terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. terus ya. kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Ya makanya. Tidak akan ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Pertanyaan ini terkait dengan penyaliban Yesus sebagai penebusan dosa. Dan Yesus disalib didasarkan pada putusan pengadilan oleh Hakim Pontius Pilatus. Yesus disalib di Bukit Golgata. Dalam pengantarnya, Doni terlebih dahulu melandaskannya dengan menggugah hati Yunia, melalui ungkapan sebagai Kristen ada cinta kasih kepada Yesus Sang Penebus. Yunia mengangguk menyatakan bahwa ia sangat menyintai Yesus Sang Penebus. Lalu menyodorkan pertanyaan sebagaimana ditulis pada awal video ini. Yunia mencoba memberi jawaban dengan mengatakan ingin menolong Yesus agar ia tidak disalibkan. Namun jawaban ini langsung ditimpali lagi oleh Donitan, dengan mengatakan berarti dengan menolong Yesus supaya tidak disalib, maka dosanya tidak jadi ditebus dong. Yunia terperongo, bingung harus menjawab apa di antara tiga pilihan jawaban. Ketiga jawaban ini adalah 1. Lari meninggalkannya. 2. Membantu agar tidak disalib. 3. Membantu agar disalib. Mencermati ketiga jawaban ini, tak satu pun yang memberi jawaban aman bagi keimanan yang sedang diuji oleh Donitan ini. Karena bila memilih jawaban nomor 1 maka Donitan akan menimpalinya dengan ungkapan, berarti Yunia tidak sayang dan tidak cinta pada Yesus Sang Penebus. Sebab Donitan telah melandasi pengantar pertanyaan ini dengan cinta dan kasih pada Yesus. Sedangkan bila menjawab pilihan ketiga yaitu membantu agar Yesus disalib, itu berarti Yuniati tidak cinta dan kasih pada Yesus Tuhannya. Lalu Yunia harus bagaimana? Yunia sebenarnya tergiring dengan pilihan jawaban yang disodorkan oleh Donitan, tidak menggunakan logika keimanannya. Yunia seharusnya terlebih dahulu memberi pertimbangan dengan landasan keimanannya, yaitu, kondisi kisah penyaliban itu terjadi sebelum ada agama Kristen. Sedangkan pada pengantar pertanyaan tersebut tidak diungkapkan pemahaman dasar ini. Jadi karena kisah penyaliban itu terjadi sebelum adanya agama Kristen, maka logika berpikir kita adalah pada saat kita sebagai orang yang melihat itu bukanlah sebagai seorang beragama Kristen melainkan orang yang tidak beragama. Bila dipaksakan harus menjawab sebagai seorang yang beragama Kristen, maka Yunia harus memberi pertanyaan balik. Bagaimana menjawab sebagai orang Kristen, sedangkan pada waktu penyaliban itu Kristen belum lahir? Kristen belum lahir, maka tidak ada cinta kasih karenanya jawaban itu semestinya tidak ada. Maka kondisi itu menjadi tidak logis, berbanding terbalik. Dalam kondisi Kristen belum lahir, sementara Donitan memberi pilihan jawaban yang dilandaskan seolah itu menjadi filosofi dasar kekristen, maka hal tersebut adalah karangan belaka dari pikiran Donitan sendiri, yang dipaksakan pada diri seorang Kristiani sehingga jawabannya seolah-olah Yunia tak memahami keimanannya. Jadi bila itu dipertanyakan pada seorang yang bukan beragama Kristen karena pada waktu itu belum lahir, jawabannya adalah pilihan nomor 1. Sebab bila memilih jawaban nomor 2, membantu agar tidak jadi disalib maka Yunia akan berlawanan dengan para bala tentara. Sedangkan bila menjawab nomor 3 juga tidak mungkin itu diizinkan oleh para bala tentara tersebut. Memilih jawaban nomor 1 adalah paling tepat, sebab pada masa penyaliban itu belum ada konsep cinta kasih. Jadi Yesus itu tidak kita kenal karenanya peduli amat dengan si Yesus tersebut, biarlah Yesus sendiri yang tanggung perbuatannya. Kita tidak ada urusan dengan si penjahat. Berbeda kondisinya ketika kita sudah mengenal Yesus, perbuatannya, pengorbanannya serta tujuannya menjalankan penyaliban itu. Maka kita hanya bisa meratapnya dengan pilu, karena hal itu harus terjadi. Itu perintah Bapaknya yang harus digenapi. Makanya, pada saat persidangan Yesus, Maria ibunya tidak memberi bantuan pertolongan untuk pembelaan diri karena Yesus tidak melakukan kesalahan. Dan Hakim Pontius Pilatus juga memberi kesempatan pada keluarga dan murid Yesus untuk melakukan pembelaan dari Yesus tapi tidak ada yang datang.
Kesempatan terakhir yang diberikan oleh Hakim Pontius Pilatus adalah pada saat Yesus memikul salibnya sepanjang 1 km hingga ke Bukit Golgata. Pontius memerintahkan pemikulan salib sepanjang 1 km ini adalah dengan maksud jika ada seseorang yang datang melakukan pembelaan, maka Yesus tidak disalib yang kemungkinan akan digantikan dengan orang yang membela itu setelah melalui persidangan pada si pengganti. Tetapi tidak seorang pun yang datang melakukan pembelaan. Keluarga Yesus telah memahami bahwa peristiwa ini harus terjadi. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.